Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Bapak Guru sekalian telah menyempatkan waktunya untuk acara rapat kerja kita pada hari ini. Mungkin pada hari ini kita tidak bisa melakukan rapat kerja tatap muka langsung ya, karena ada beberapa kendala gitu. Saya harap walaupun secara virtual, rapat kerja kali ini kita bisa maksimal dan kondusif ya, Ibu Bapak Guru sekalian. Ya baik, saya sebagai kepala sekolah ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk nanti memaparkan program-program kerja yang akan dicanangkan selama 1 tahun ke depan. Saya harap Bapak dan Ibu Guru telah memikirkan program kerja yang efektif dan efisien untuk dilakukan. Baik, mungkin kita langsung saja ya kepada bidang kurikulum. Untuk yang pertama, silahkan untuk memaparkan program kerjanya. Baik, kepala sekolah, izinkan saya sebagai wakil kurikulum memaparkan tentang tugas wakil kurikulum. Yaitu diantaranya kita harus menyusun dan mengembangkan kurikulum, yaitu kurikulum yang diterapkan di sekolah harus mengacu pada kurikulum pemerintahan pusat. Wakil kurikulum bertanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum itu sehingga bisa diterapkan di sekolah, baik dari sisi struktur, pelaksanaan, pengadaan buku, penyusunan dokumen, hingga kegiatan evaluasi. Kemudian, wakil kurikulum menyusun kalender pendidikan. Secara umum, kalender pendidikan itu sama, namun setiap sekolah bisa menyusun kembali kalender pendidikan itu sesuai dengan kegiatan yang akan dijalankan. Saat menyusun kalender pendidikan, seorang wakil kurikulum harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Adapun rincian kalender diantaranya yaitu yang pertama ada alokasi KBM efektif yang terdiri dari KBM semester ganjil dan genap. Yang kedua ada kegiatan MPLS yaitu tentang peserta didik baru. Yang ketiga jadwal ujian baik PTS, KS, PAT hingga AKM. Yang keempat jadwal remedial jika ada. Yang kelima jadwal pembagian raport dan yang terakhir sekolah. Kemudian poin kurikulum selanjutnya itu menyusun jadwal mengajar bagi guru dan jadwal pelajaran. Menjadi wakil kurikulum itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi guru. Kemudian poin selanjutnya wakil kurikulum menyusun administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan yang harus disusun meliputi perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, dan SKL media pembelajaran, serta laporan berbagai kegiatan akademik. Selain menyusun administrasi, wakil kurikulum harus bisa menganalisis atau mengecek validitas perangkat pembelajaran yang telah disusun. Kemudian tugas wakil kurikulum selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, semua kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar, baik di kelas maupun di laboratorium, serta praktik untuk jenjang SMP atau SMA atau SMK, wakil kurikulum bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan pembelajaran sedemikian sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Kemudian wakil kurikulum bertugas untuk kegiatan supervisi guru. Di antaranya meliputi membentuk tim supervisi khusus pembelajaran. Yang kedua yaitu menyusun perangkat supervisi. Yang ketiga melaksanakan supervisi. 4 melaporkan hasil supervisi dan tindakan lanjut terkait hasil supervisi. Kemudian ada mengendalikan soal-soal ujian, yaitu menyusun kriteria sosial yang meliputi level kognisi. Kemudian menyusun tim pembuat soal, terus mengevaluasi soal-soal. Dan yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi pembelajaran. Baik, itu tugas dari wakil kurikulum. Saya kembalikan pada kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah? Ya, baik. Terima kasih kepada bidang kurikulum atas pemaparan program kerjanya.
Saya setuju dengan program-program yang telah dipaparkan tadi. Saya hanya ingin berpesan untuk mengingat kembali kendala-kendala yang dari tahun sebelumnya. Semoga dari kendala-kendala tahun sebelumnya bisa diatasi dengan baik pada tahun ini. Baik, mungkin selanjutnya kepada bidang sarana dan prasarana terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pemberian waktunya kepada saya. Baik dari kami, dari bidang sarana dan prasarana, kami mengharapkan agar di tahun ajaran baru ini mengadakan agar pembelajaran. Yang kedua juga mengadakan tempat duduk di tiap koridor-koridor kelas agar bisa menjadi tempat atau wadah para siswa dan siswi untuk beristirahat gitu. Dan yang terakhir yaitu ingin mengadakan gazebo dan dilengkapi dengan pojok baca sebagai tempat diskusi bagi para siswa dan siswi. Mungkin itu saja dari kami bidang sarana dan prasarana. Baik, terima kasih. Saya mau izin ngasih masukan ya, memberi masukan kepada bidang sarana dan prasarana. Di sekolah kita kan untuk sanitasi belum terlalu ini ya, masih kurang gitu tuh sanitasinya. Saya mohon untuk bidang sarana dan prasarana untuk menyediakan sanitasi yang lebih baik gitu. Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah atas sarannya. Akan kami tinjau di lanjut. Baik, terima kasih kepada bidang sarana dan prasarana. Selanjutnya untuk bidang BK, dipersilahkan untuk pemaparan program kerjanya. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah. Saya akan memaparkan program kerja dari bidang BK. Yang pertama ada layanan orientasi. Di sini layanan orientasi berguna untuk memperkenalkan siswa baru tentang apa itu pemahaman dan pencegahan agar saling mengenal sesama yang lain. Yang kedua ada layanan informasi, gunanya untuk pengaruh iman terhadap diri pribadi dan sikap sosial. Yang kedua ada tahap menciptakan disiplin diri dan pertumbuhan dan perkembangan remaja. Nah, program kerja yang ketiga ada pelayanan penguasaan konten, gunanya untuk meyakini dan melaksanakan kaidah agama yang dianut, dan ada berpikir sebelum bertindak, cara mengelaborasi sikap bonus, terus ada tips melatih untuk lebih gitu. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Di sini layanan konseling perorangan berguna untuk masalah pribadi dalam kehidupan pribadi. Dan yang terakhir ada layanan bimbingan kelompok, bertujuan untuk agar sikap yang benar bila menghadapi masalah itu bagaimana, dan agar lebih mengenali diri dan mengembangkan kepribadian. Begitu program kerja dari bidang BK. Kepada Kepala Sekolah, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada bidang BK. Ya, saya setuju dengan program-program kerja yang akan dicanangkan. Mungkin untuk kedepannya semoga bisa terlaksana dengan baik. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir ada bidang tata usaha. Kepada bidang tata usaha saya persilahkan. Ya, terima kasih Kepala Sekolah.
program usaha ya. Yang pertama itu di sini ada melaksanakan program tata usaha. Yang ketiga itu mengurus administrasi ketenagaan dan kesiswaan, kurikulum dan umum. Yang keempat, di sini membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha sekolah. Yang kelima, menyusun administrasi perlengkapan sekolah. Dan yang terakhir yaitu menyusun dan pengajian data atau statistik sekolah. Baik, cukup itu aja sih dari kerja tata usaha. Terima kasih pada bidang tata usaha. Untuk program-program kerjanya sudah cukup baik. Nanti saya minta untuk kedepannya dilaksanakan dengan efektif ya Bu. Mungkin rapat kerja pada hari ini sudah cukup baik. Ada tambahan dari Ibu Bapak guru sekalian? Ya, silakan. Mungkin ditambahkan kepada bidang yang lain juga membantu gitu agar lancar program kerja masing-masing gitu. Menghadapi kendala yang akan kita hadapi. Itu. Betul-betul. Jadi nanti semua walaupun itu bidang kurikulum, bidang sarpras, dan lain-lain, saya harap kalian nanti akan saling membantu kalau bidang-bidang tersebut ada kendala. Mungkin kita cukupkan saja ya pada rapat pagi hari ini. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya mohon maaf atas kendala-kendala yang terjadi pada hari ini. Semoga kedepannya kita tetap lancar dalam melaksanakan program-program kerja selanjutnya. Baik, saya sebagai kepala sekolah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.